Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Rizky Wardani dengan NIM 2024 10 10 11 08 dari kelas Jaringan Komputer B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Di soal yang pertama, perusahaan C dan D membangun jaringan kebanyakan LAN dan untuk menghubungkan antar gedung mereka menggunakan routing RIP, tetapi masih berbasis IP statik. Setiap perusahaan memiliki klien yang berbeda, yaitu C5 dan D30, dengan jarak yang berbeda-beda juga. Dua klien perusahaan C berjarak 20 meter ke gedung dan sisanya berjarak 218 meter. Sedangkan 20 klien perusahaan D berjarak 10 meter dan sisanya berjarak 15 meter. Yang menguntungkan perusahaan D karena jarak yang dekat antar klien. Di perusahaan C dan D ingin menghubungkan semua device dan ketika salah satu device mengirim pesan, hanya device tertentu saja dari perusahaan C dan D yang menerimanya. Karena itu strategi perusahaan C dan D. Berikut merupakan topologi yang telah saya buat terkait dengan soal yang tadi. Dengan ada dua router, kemudian di router yang pertama terdapat satu switch dengan 5 PC yang terhubung dan di router yang kedua terdapat dua switch dengan masing-masing 4 PC terhadap satu switch. Yang pertama kita lakukan yakni melakukan konfigurasi IP terhadap router 0. Kita klik router 0, kemudian config, kemudian di sini ada flash Ethernet 0, masukkan IP address-nya, yakni 192.168.10.1, kemudian di-on-kan, sudah, kemudian kita lakukan konfigurasi IP address di masing-masing PC yang ada di switch 0, dengan IP yang sudah ditentukan. Jika sudah, bisa kita lakukan pengecekan, yakni dengan mengirim pesan dari PC3 ke PC4. Terlihat di sini bahwa statusnya sukses, berarti pesan berhasil terkirim. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan konfigurasi IP address pada router 1. Dengan cara yang sama seperti tadi, yakni config, kemudian yang pertama di flash Ethernet 0, masukkan IP address-nya, yakni 20.1, kemudian di-on-kan, kemudian kita konfigurasi di kedua, yakni di flash Ethernet 1 dengan IP address 30.1. Di-on-kan juga, kemudian lakukan konfigurasi IP address pada masing-masing PC dengan IP yang sudah ditentukan. Jika terhubung dengan switch 1, maka IP address-nya ini 20.2 dengan default gateway-nya 20.1.
Kemudian jika sudah bisa kita cek seperti tadi, yakni mengirimkan pesan dari PC 5 ke PC 8. Terlihat di sini statusnya sukses, berarti pesan berhasil dikirimkan. Kemudian terakhir kita melakukan konfigurasi IP di PC yang terhubung dengan switch 2. Kemudian bisa kita lakukan pengecekan ulang dengan mengirim pesan dari PC 9 ke PC 11. Di sini terlihat juga sudah sukses, berarti pesan berhasil terkirim. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan yakni menyeting RIP pada router 0 dengan menambahkan beberapa network yakni 192.168.11 dan 192.168.8.0. Sudah. Kemudian kita setting di serial 2-nya juga dengan IP address 192.168.8.2. Di-on-kan juga. Sudah, kemudian kita lakukan pada router yang satunya sama seperti router 0. Di-on-kan, kemudian selesai. Bisa dilihat bahwa semua segitiga telah berubah menjadi warna hijau. Kemudian langkah terakhir yakni kita melakukan pengecekan. Seperti mengirim pesan dari router 0, misalnya dari PC 4 ke PC 6. Di sini terlihat bahwa sudah sukses, berarti pesan berhasil terkirim. Kemudian dari PC 7 ke PC 10. Sudah sukses. Dan misal dari yang terakhir mencoba dari PC 1 ke PC 12. Sudah sukses juga, berarti bisa dikatakan bahwa topologi ini berhasil dijalankan. Kemudian pada soal selanjutnya, yakni perusahaan E yang berdiri sendiri menggunakan dua basis yang setara yaitu WAN dan LAN dan menggunakan DHCP server langsung dari router dan memiliki 50 klien, 30 berjarak 70 meter dan sisanya berjarak 400 meter. Di sini saya sudah menyiapkan topologi jaringan untuk soal yang terakhir tadi. Terdapat satu router, 2 switch PT, dan 3 switch 2960. Kemudian langkah pertama yang akan kita lakukan yakni menghubungkan router dengan switch, switch dengan switch, dan switch dengan PC. Sambungkan semuanya hingga membentuk sebuah topologi jaringan.
Kemudian untuk menyambungkan switch 0 dengan switch 1, kita menggunakan kabel fiber dengan fast Ethernet 4/1. Kemudian sambungkan lagi switch 1 dengan 4 PC yang ada. Selanjutnya, sambungkan switch 0 dengan switch 2. Kemudian sambungkan switch 2 dengan PC-PC-nya. Lalu, sambungkan switch 0 dengan switch 3. Oh, ini maksudnya sambungkan switch 2 dengan switch 3. Seperti ini. Kemudian sambungkan dengan PC-PC-nya. Kemudian yang terakhir, sambungkan switch 2 dengan switch 4. Dan sambungkan juga dengan PC-PC-nya. Jika sudah disambungkan semua, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yakni melakukan konfigurasi IP address pada router. Di sini kita bisa pencet routernya, lalu config dan fast Ethernet 0/0 dan masukkan IP address sesuai dengan NIM. Jadi 192.168.11.8, lalu di-on-kan. Kemudian kita pindah ke CLI, lalu kita ketikkan sebagai berikut. Exit IP DHCP pool firm E, kemudian di enter, lalu network, masukkan networknya 192.168.11.0, kemudian 255.255.255.0, kemudian default router, masukkan IP address-nya 192.168.11.8, kemudian kita ketik exit di enter, dan yang terakhir kita ketikkan IP DHCP excluded address, dan ketikkan IP address-nya 192.168.11.8. Sudah, lalu ini kita close. Lalu langkah selanjutnya yang kita lakukan yakni melakukan konfigurasi IP address pada setiap PC-nya. Caranya diklik PC-nya, kemudian desktop, IP configuration, kemudian kita klik DHCP, tunggu hingga dia muncul IP address-nya seperti berikut. Lalu kita close, berarti sudah dikonfigurasi. Lakukan hal yang sama kepada semua PC yang ada di topologi jaringan ini. Kemudian lanjut untuk mengkonfigurasi PC yang di switch 0.
dengan cara yang sama. Dan yang terakhir kita konfigurasikan PC-PC yang ada di switch 4. Sama, diklik PC-nya, kemudian desktop, IP configuration, DHCP, tunggu hingga keluar dan selesai. Nah, ini sudah terlihat bahwa di sini segitiga-segitiga yang ada pada kabel-kabelnya sudah hijau, berarti bisa kita lakukan percobaan untuk mengirim pesan antar PC. Seperti misalnya dari PC 2 ke PC 6. Kita cek di sini bahwa di sini terlihat sukses, berarti berhasil dijalankan. Kemudian PC 7 ke PC 10, sukses juga. PC 11 ke PC 12, sukses juga. Kemudian PC 14 ke PC 19, sukses. Kemudian bisa kita coba dari ujung ke ujung, misalnya dari PC 0 ke PC 17, sukses juga. Kemudian dari PC 10 ke PC 2, ini sukses juga. Berarti telah bisa dilakukan pengiriman pesan dari PC ke PC. Dan dapat dikatakan bahwa topologi jaringan ini bisa dijalankan dan berhasil dijalankan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.